A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan salam berbahagia untuk kita semua. Jadi akhir-akhir ini kita di Nusa Tenggara Barat dihebohkan oleh viralnya sebuah peristiwa pidana yang dimana peristiwa ini berawal dari percobaan yang dilakukan oleh 4 orang yang ingin membegal Amak Sinta, merampas motornya, tapi ternyata diserang balik sehingga menghasilkan 2 begal itu tewas atau meninggal di dunia dari tangannya Amak Sinta tersebut. Atas dasar persoalan itu sehingga pada akhirnya pihak kepolisian Nusa Tenggara Barat mengeluarkan SP3. Ya, ini SP3 inilah yang menjadi polemik sekarang, yang menjadi bahan perdebatan masyarakat umum, terutama pengguna media sosial, pakar-pakar hukum, mahasiswa hukum, dan aktivis-aktivis atau penggiat hukum. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan mencoba mengupas satu-satu yang berkaitan alasan daripada SP3 itu. Jadi SP3 ini kalau dalam KUHP ada pada pasal 109 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum bahwa tersangka atau keluarganya, maksudnya tersangka keluarga, bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana, bukan tindak pidana, maksudnya bahwa itu adalah merupakan sebuah tindakan yang tidak melawan hukum. Jadi itulah alasan daripada dikeluarkan SP3 itu. Selanjutnya pihak penyidik kepolisian juga merujuk pada putusan peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, ada di pasal 30. Ya, yang berbunyi bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Inilah yang menjadi bahan kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya alasan dikeluarkan daripada SP3 itu secara spesifik adalah, yang pertama, tidak cukup bukti. Yang kedua, peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Yang ketiga adalah demi hukum. Tidak cukup bukti, ini yang menjadi tanda tanya kita bersama. Awalnya pihak penyidik kepolisian menetapkan Amak Sinta sebagai tersangka itu karena sudah ada bukti yang cukup, artinya 2 alat bukti yang cukup. Itu dasarnya. Tapi ternyata 1 hari setelahnya justru pihak kepolisian sendiri, pihak penyidik sendiri mengeluarkan SP3. Tentu SP3 ini karena alasannya adalah bahwa tindak pidana itu adalah bukan
sebuah tindak pidana, sebuah perbuatan yang melawan hukum atau dibenarkan oleh pasal 49 ayat 2 tersebut. Ini yang perlu kita koreksi semua tentang persoalan-persoalan ini, jangan sampai menjadi polemik ke depannya. Jadi perlu memang pihak penyidik kepolisian ini memastikan kualitas dan kuantitas alat bukti itu sebelum menetapkan orang sebagai tersangka. Karena takutnya setelah dia menetapkan lalu dia membatalkan kembali melalui SP3 itu alat bukti yang mereka tetapkan sebelumnya. Artinya perlu kehati-hatian. Jangan sampai keburu-buru menetapkan orang sebagai tersangka. Selanjutnya, peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Mungkin inilah yang dimaksud di pasal 49 itu. Kenapa dikatakan? Kenapa Ahmad Sinta itu dibebaskan? Mungkin perbuatan adalah bukan merupakan tindak pidana. Ya. Artinya tindakan itu dibenarkan oleh pasal 49 ayat 2 tersebut dalam hal bela paksa atau melindungi diri. Selanjutnya demi hukum. Tapi kalau sudah berbicara demi hukum, tentu kita ini kembali kepada tujuan daripada negara kita sebagai negara hukum, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Artinya hukum yang harus memerintahkan aparat penegak hukum. Hukum yang harus memerintahkan negara, bukan negara yang mengatur hukum. Bukan aparat penegak hukum yang mengatur hukum, tapi hukumlah yang memberikan petunjuk agar aparat penegak hukum itu bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekali lagi, ketika berbicara demi hukum, maka kita tidak boleh keluar daripada trilogi penegakan hukum itu supaya seimbang, yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oke. Secara keadilan hukum mungkin sudah terpenuhi. Mungkin cara pihak kepolisian untuk mengeluarkan SP3 itu supaya tidak melukai rasa keadilan masyarakat yang menginginkan bahwa Ahmad Sinta itu harus dibebaskan. Dan secara kemanfaatan hukum mungkin seperti itu juga, tapi jangan sampai gara-gara mengejar keadilan hukum, tapi sampai mencederai atau mengesampingkan kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang diperdebatkan oleh masyarakat sekarang. Ya, artinya sudah pasti nggak Ahmad Sinta itu membunuh 2 begal itu dengan cara membela diri? Karena jelas dan terang dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatakan bahwa membela diri itu harus ada daya paksa, harus ada gerakan perbuatan daripada orang yang mau membunuhnya itu dengan cara melawan hukum. Si begal itu dia mau membunuhnya, lalu dia harus membela dirinya. Ya, harus seperti itu, baru dia terpenuhi. Baru perbuatan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Ahmad Sinta itu yang dimaksud. Ini yang menjadi persoalan. Dipandang perlu sebenarnya SP3 untuk kedepannya harus melalui penetapan pengadilan.
Jangan sampai SP3 itu menjadi hak independensinya pihak kepolisian. Takutnya pihak penyidik kepolisian ini mengeluarkan SP3 itu sesuai dengan versi dan seleranya, atau takutnya menilai sebuah persoalan hukum itu secara subjektif tanpa menelaah lebih dalam hukum kausalitas atau sebab akibat dari sebuah peristiwa pidana itu. Jadi inilah yang menjadi perbincangan masyarakat NTB pada hari ini, bahkan sudah nasional persoalan ini. Ya, artinya perlu memang KUHP kita ini memang direvisi sedikit lah yang kaitan. Jangan sampai ada tumpang tindih antara kewenangan penyidik kepolisian dan kewenangan hakim. Karena banyak orang yang berpendapat, bahkan pakar-pakar hukum yang berpendapat, jadi persoalan ini baru terang dan jelas menemukan sebuah kepastian hukum harus disidangkan dulu. Ya, entah nanti setelah disidangkan ternyata memang terbukti bahwa Ahmad Sinta ini benar-benar membunuh dengan cara melawan, membunuh dengan alasan membela diri. Ya, jadi inilah yang menjadi persoalan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon kritikan dan masukan dari teman-teman semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.